Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku dengan izin memperkenalkan diri. Saya Ramadhani Cinta Edinda dari Pendidikan Teknologi Informasi 2022 C dengan NIM 2205097411. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jaringan wireless dan setelah itu dilanjutkan dengan demonstrasi praktikum jaringan wireless menggunakan paket Cisco Tracer. Yang pertama ada pengertian wireless. Wireless adalah jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi laptop. Bahkan, komunikasi melalui jaringan wireless sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah. Cara kerja jaringan wireless seperti ini. Yang pertama ada adapter wireless, menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan atau memancarkan menggunakan antena. Yang kedua ada router wireless, menerima sinyal dan melakukan decode data. Router mengirimkan informasi ke internet, koneksi kabel Ethernet dan terhubung ke komputer penerima. Wireless Internet adalah layanan internet yang dapat diakses tanpa koneksi kabel fisik ke komputer menggunakan internet. Layanan internet wireless umumnya disediakan oleh penyedia layanan internet melalui router wireless atau secara lokal melalui penggunaan router wireless yang terhubung ke kabel atau modem DSL di rumah atau di kantor. Lanjut saja kita ke percobaan. Yang pertama ada skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan jaringan wireless bridge dengan menggunakan metode autentikasi keamanan dan tanpa metode autentikasi keamanan. Untuk AP1 atau access point 1 akan menggunakan autentikasi keamanan WPA2 PSK, sedangkan untuk AP2 atau access point 2 tanpa autentikasi keamanan. Sedangkan untuk setting IP-nya menggunakan start. Kita akan membuat skenario ini dulu menggunakan Cisco Packet Tracer. Yang pertama kita membutuhkan sebuah laptop di sini. Kemudian kita juga pakai smartphone di sini. Agak mundur. Dan selanjutnya kita menggunakan apa namanya access point ya. Access point itu di sini. Nah, ini access point, ini juga access point. Lalu kita taruh di sini itu tadi switch. Nah, ini kita hilangi. Ini access point 1. Ini itu loh, ini access point 2, ini access point 1. Lalu setelah itu kita menghubungkan aliran koneksi. Setelah membuat skenario seperti ini, kita lanjut setting AP1 pada port 1 dengan SSID AP1 channel 1 dan metode autentikasi keamanan WPA2 PSK. Passwordnya 123456678. Kita buat terlebih dahulu di AP1. Nah, AP1 kita di port 1, ininya SSID-nya AP1, terus ini WPA2 PSK, pas parsenya 123456678. Kita samakan. P1, nah cancel. Sudah, ini udah sama untuk
access point 1 udah sama. Lalu selanjutnya kita ke setting AP2 pada port 1 dengan SSID AP2 channel 6 tanpa menggunakan metode keamanan. Berarti kita mengubah SSID-nya menjadi AP2. Ini disable, udah. Terus setelah itu setting laptop pada wireless 0 dengan SSID AP1 metode autentikasi keamanan WPA2 PSK password 1234568 dengan IP address 192.168.1.129. Ini 25 berarti 255 255 255 128. Berarti kita ke laptop, kita setting dulu. Kita setting ini, kita matikan terlebih dahulu, dan kita ini PT laptop NM1CFE nya kita taruh sini, dan kita menggunakan WPC 300N taruh sini. Lalu kita nyalakan, lalu kita ke config, ke wireless 0, SSID nya tadi AP1 WPA2 PSK dan pas parsenya 123456678. Lalu kita ke static. Setelah itu masukkan tadi satu sudah, dan password IP address-nya 192.168.1.129/25. Satu 192.1.1.129 di sini 255128. Sudah. Terus kita ke access point 2, kita lihat dulu. Oh, ini langsung ke smartphone pada wireless 0 dengan SSID AP2 tanpa menggunakan metode autentifikasi keamanan. AP2 static 192.168.1.130 tadi berapa? 128. Lalu kita ubah ininya ke static. Nah, ini hilang, close. Lalu selanjutnya kita menuju ke langkah ke-6, yaitu untuk mengetes laptop udah terkoneksi dengan smartphone. Silakan jalankan perintah ping dari laptop ke smartphone. Dari laptop berarti 192.168.1.130. Oke, kita kembali ke paket tracernya. Kita ke laptop, kita ke desktop, command prompt, terus kita ping,
192.168.1.130, tapi sudah berhasil, sudah tersambung berarti ya. Untuk wirelessnya kita sudah mencoba dan berhasil. Lalu kita melanjutkan ke DHCP servernya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang DHCP server. DHCP atau Dynamic Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP tersebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP client. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP atau IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. Cara kerja DHCP server menggunakan 4 tahapan proses untuk memberikan konfigurasi nomor IP. Jika kalian memiliki IC terlebih dari 1 dan perlu nomor IP lebih dari 1, maka proses DHCP menjalankan untuk setiap adaptor sendiri-sendiri. Ini di sini ada cara kerjanya. Lalu kita langsung saja ke percobaan. Yang pertama ada skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan DHCP server dan DHCP client di atas jaringan wireless bridge yang telah kita praktikumkan sebelumnya. Yang bertindak sebagai DHCP server adalah PC server dan yang bertindak sebagai client adalah laptop dan smartphone. Kita menambahkan DHCP server di sini. Kita tambahkan terlebih dahulu. Di sini kita ubah namanya DHCP. Lalu kita menambahkan koneksi. Nah, setelah itu kita lanjut untuk langkah percobaan, yaitu yang pertama membuat skema tadi sudah ya. Yang kedua ada setting IP server secara statik 192.168.1.23/25 dan kita masuk ke DHCP server, ke config. Kita memasukkan ini tadi. Kita ke DHCP server, ke config, lalu kita ke sini ya. Ke fast ethernet ya. Oh ya. Memasukkan 192.168 192.168.1.253, ya kan? 253. Subnet masknya 128. Sudah ya. Lalu langkah berikutnya, aktifkan DHCP server dengan konfigurasi seperti gambar berikut. Kita masuk ke DHCP service, terus ke DHCP-nya. DHCP service, DHCP ini kita samakan seperti yang ada di web. Kita on kan, lalu kita ubah 192.168.1.254. Kita ini ubah 33.33.33.1. Nah, ini 192.168.1.151. Ini 151 ya. Lalu selanjutnya ada di sini 255, 255, 255, 255, 128. Ini benar. Lalu selanjutnya di sini ada 50. Di sini kita ubah menjadi 50. Lalu kita save. Ketika semua udah sama, kita save. Udah kita save. Lalu langkah selanjutnya
eh, aktifkan laptop dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Kita coba ya, kita masuk ke Kisco, kita buka laptop, lalu kita ke IP konfigurasi, kita masuk ke DHCP. Nah, ini DHCP request successful. Berarti ini sudah sukses untuk mendapatkan IP konfigurasi dari DHCP. Untuk laptop 1 berhasil ya teman-teman. Lalu kita coba yang kelima, aktifkan pula smartphone dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Seperti ini, seperti yang tadi ya, tapi di smartphone. Smartphone kita buka, kita ke desktop, IP konfigurasi kita ke DHCP. Ini DHCP juga sukses untuk mendapatkan IP konfigurasi smartphone. Oke, sekian dari presentasi wireless server dan DHCP server dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.